Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Ruang Misteri. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita memulai ceritanya. Tengah malam, terdengar hantaman yang begitu keras sekitar 100 meter di sebelah selatan minimarket yang buka selama 24 jam ini. Semua orang yang ada di sekitar diam, tersontak kaget. Truk bermuatan pasir beradu kepala dengan sebuah mobil sedan hitam di samping jalan. Setelah sepir sekian, barulah warga mulai lari berkerumun di tempat kejadian perkara. Para warga segera mengevakuasi para penumpang di dalamnya. Dengan alat seadanya, mereka berusaha menyelamatkan jiwa yang masih tertanam di dalam raga. Seorang wanita berteriak histeris, manakala melihat seorang wanita nahas yang tubuhnya tergencet di antara kedua mobil tersebut. Tubuh bagian bawahnya hancur. Wanita tersebut memuntahkan darah dari mulutnya. Ia menemui ajal dengan begitu sadisnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua, terhimpit kendaraan yang saling bertabrakan. Wanita tersebut langsung tewas di tempat. Sementara supir truk dan semua penumpang sedan nampak mengalami luka yang cukup serius. Beberapa lama kemudian, ambulan dan mobil polisi datang, mengamankan tempat kejadian dan mengevakuasi korban. Kejadian tersebut baru beberapa bulan yang lalu, masih hangat untuk diceritakan sebenarnya. Dan sampai sekarang pun, dia masih ada di sana. Sehari berselang, Riko memelankan laju motornya. Ia berhenti sejenak untuk melihat apa yang terjadi ketika ada garis polisi dan abu halus yang bertabur di dalamnya. "Lah, ana apa ke?" tanyanya dalam hati. Setelah beberapa saat, Riko pun sampai di tempat kerjanya. Riko adalah yang empunya cerita ini. Cerita yang cukup menarik sekaligus ngeri-ngeri sedap seketika ia menceritakan sebuah gangguan yang ada di tempat kerjanya. Oh iya, ia bekerja di minimarket yang buka selama 24 jam non-stop dan sialnya, dia sering masuk shift malam ketika kejadian tersebut terjadi. Lah kain anak apa Dian ning kiduli dalan kah? Atau lah itu ada apa Dian di selatan jalan? Tanya Riko pada Dian yang masuk satu shift dengannya. Emang Ira ora weruh tah? Atau emang kamu nggak tahu? Tanya Dian kembali. Lah embuh kan rang wingi pere dadi beli weruh. Atau lah gak tahu kan kemarin saya libur jadi gak tahu, jawab Riko. Iya wingi ana tabrakan mobil. Lan ana wong wadon sing meluan ketabrak, kegencet ning endas mobil. Badannya tugel kejepit mobil loro. Atau iya, kemarin malam tuh ada mobil tabrakan dan ada wanita yang kegencet di antara kedua mobil tersebut. Tubuhnya terpotong jadi dua. Jelas Dian kepada Riko. Walah serem temen cah, rang kudu wakal sembayangekin cekek aja di parei setane. Lah, serem banget. Saya harus rajin sholat ini biar gak diganggu sama setannya, ucap Riko sambil berlari ke dalam toko. Lah, apa hubungan nih Rik? Saut Dian. Shift 2 akan segera berganti. Digantikan shift 3 ketika waktu menunjukkan jam 11 malam. Terlihat toko yang sepi karena waktu yang sudah memasuki waktu larut tengah malam. Sembari membereskan barang-barang yang dipajang sesekali, Riko melihat ke arah luar toko untuk memastikan bahwa tak ada yang aneh yang mungkin terjadi. Entah kenapa, malam ini jiwanya begitu tidak tenang. Riko gusar dan gelisah. Aneh, tidak seperti biasanya. Kenapa Rik, kayak wong keder? Tanya Dian. Pertanyaan tersebut sontak membuat Riko terkaget. Apa di Ira iku ngageti bae? Atau
"Apa, Dik? Kamu itu ngagetin saja," sahut Riko setengah kesal. "Ya ira gerasa gerusu ora karuan," ucap Dian. "Ya kamu gak jelas gitu." "Pirasat trewong belenak temen ya bingikin, kaya ana sing apa kononku," ucap Riko pada Dian. "Firasatku kok gak enak banget ya malam ini, kayak mau ada apa gitu. Makanya aja gue perasaan, hahaha," jawab Dian. "Makanya jangan pakai perasaan, cangkemmu." Waktu terus beranjak, bergulir dengan pasti menuju malam yang kian sunyi. Syukurlah, ada beberapa orang yang datang ke toko untuk berbelanja. Terasa tak terlalu sepi jadinya. Riko nampak bersemangat, namun tak mengalihkan perasaannya yang tak karuan malam ini. Jam 12:30 dini hari, dia nampak sibuk merapikan areal kasir. Sementara Riko pun nampak sibuk dengan barang-barang yang sedang ia rapihkan dan terlihat penuh. Bel tanda masuk berbunyi, yang berarti ada seseorang yang masuk ke dalam toko mereka. Dian segera berdiri untuk menyambut, tapi jong, tak ada seorang pun yang masuk atau berada di dalam toko selain dia dan Riko yang tengah asik mendisplay barang. Karena penasaran, Dian pun melihat sambil berjinjit untuk memastikan, namun tetap tak ada siapapun kecuali Riko di pojokan. Mungkin bel masuknya saja yang sedang error, pikir Dian. Dia kembali membersihkan areal kasirnya. Tak beberapa lama, Riko pun datang menghampiri. Dian, kayak wong wedon ning pojok, meneng bae, ora belanja ora pien. Atau, Dian, itu perempuan di pojok, cuma diem aja, gak belanja gak apa? Tanya Riko pada Dian. "Ndi sih?" tanggap Dian. "Ikalah," tunjuk Riko ke arah pojok samping minuman. "Si perasaan mau laka uang jeh," ucap Dian. Perasaan tadi gak ada orang." "Kupingnya mampet paling irae," ejek Riko. "Kupingmu mampet kali. Tapi emang mau bel manjing kah? Muni sih cuma laka uang, manjing tahu. Tapi emang tadi bel tanda masuk bunyi sih, cuma tadi gak ada orang," kata Dian. "Coba cek CCTV, pinta Riko." Mereka berdua diam dengan mulut yang menganga, saling bertatapan satu sama lain saat melihat rekaman CCTV di mana wanita tersebut berada. Wanita tersebut nampak jelas di hadapan mata, namun tak terlihat di dalam rekaman CCTV. Riko menelan ludah dengan apa yang terjadi. Wanita tersebut masih berada di pojok, namun tak terlihat di layar monitor. Riko terus melihat ke arah layar CCTV dan di mana wanita tersebut berada. Berkali-kali ia melihat layar dan menoleh ke arah pojok untuk memastikan bahwa mata dan CCTV-nya tidak salah. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Riko dengan cukup keras. Entah kenapa, di dalam ruangan berpendingin ini tubuhnya terasa gerah berkeringat. Sangat panas. Dinginnya AC tak mampu membuat tubuhnya adem dan tenang. Riko dan Dian bersembunyi di bawah kasiran karena ketakutan. Pikirannya berkecambuk, takut jika kalau sosok tersebut datang menghampiri ke arah mereka. Ting tong, bel masuk kembali berbunyi. "Mbak," ucap seseorang di balik meja. Dian dan Riko masih gemetar ketakutan. Mbak, mau bayar Shopee, Mbak." Syukurlah, berarti sosok dari yang punya suara tersebut adalah manusia. Tak mungkin juga, rasanya ada hantu yang bayar belanja online. Dengan lemas, Dian mencoba berdiri. Segera ia buang perasaan was-was dan wajah takutnya, karena di depan pelanggan, ia harus memberikan senyuman dan pelayan yang terbaik tentunya. Jam 2 malam. Toko sangat sepi. Begitu jalan pantura di depan toko ini, nampak langgang, hening, sepi termakan kegelapan malam. Riko memilih menghilangkan kejadian yang dialaminya tadi. Kejadian yang sangat mengganggu pikirannya. Dengan sebatang rokok di tangan, duduk di depan toko yang sepi bermandi udara dingin. Sementara Dian nampak tengah membersihkan barang-barang yang tak jauh dari areal kasiran karena ia masih merasa takut
atas kejadian tadi. Sedang asik membersih-bersih, Dian kaget karena ulah Riko yang terburu-buru masuk ke dalam. Gendeng iki, atau gila ini, ucap Riko. Kenapa sih? Tanya Dian. Setan mau malah ngaweh-ngaweh ning seberang. Kon marek mana? Atau jelas Riko, setan tadi malah melambai-lambai di seberang jalan. Suruh saya ke sana, sing bener Rik, ucap Dian kepada Riko. Aja gelem iraiku. Dian menimpali, jangan mau kamunya tuh. Sapa toli gak sing gelem marek ning setan. Siapa juga yang mau, ucap Riko setengah kesal. Musik bayar Rik, ceke ora sepi. Play musik aja biar gak sepi Rik, usul Dian. Usulan yang langsung direalisasikan oleh Riko, berharap malam yang menyebalkan ini segera berlalu. Sialnya, rasanya jam 6 waktu pergantian shift masih cukup lama. Semoga tak terjadi hal yang buruk ke depannya, ucap doa Riko di dalam hati. Besok malamnya, Riko tengah bersiap-siap untuk kembali berangkat kerja. Segera ia keluarkan motor kesayangannya dan segera memanasi mesin motornya. Saat sedang memanasi mesin motor, tercium aroma melati yang menusuk hidungnya. Tak lama semerbak, aroma tersebut berganti menjadi bau busuk yang mengganggu hidungnya. Riko sampai menutup hidung dengan kaos yang ia kenakan. Perasaannya menjadi sangat was-was dan tidak tenang. Ada apa ini? Tanyanya dalam hati. Gas ajalah, Riko memantapkan keberaniannya. Di tengah perjalanan, Riko seringkali melihat ke arah belakang. Riko pun memundurkan duduknya hampir sepanjang jok motor yang ia kendarai agar tak ada yang ikut bonceng ataupun lebih menenangkan pikirannya. Sedang asik melaju, Riko merasa ada sebuah tangan yang memijat bahunya. Ia segera menarik gas motornya dalam-dalam. Ngebut, kayak maling dikejar warga. Namun, semakin lama semakin terasa. Kini tangan tersebut terasa ada di perutnya, percis seperti ada yang ikut membonceng. Apa yang ia takutkan pun terjadi. Ia diikuti sesuatu yang tak tahu itu apa dan apa tujuannya. Riko semakin menarik gas motornya. Dengan sangat cepat melaju berharap sosok misterius tersebut jatuh atau hilang dari belakang dirinya. Saat berada di jalan yang ramai barulah tangan tersebut hilang. Riko menjadi sedikit lebih tenang, namun mengurangi kecepatan motornya, berharap ia segera sampai di tempat bekerja. Di dalam helm full face, Riko menangis ketakutan. Kenapa bisa? Pikirnya, padahal selama ini ia tidak pernah sekalipun mendapat gangguan atau hal yang menyeramkan. Riko bergulat dengan pikirannya sendiri. Malam kedua, semua nampak lancar dan berjalan seperti biasa. Pekerjaan yang membuat bosan, bertemu dengan orang-orang yang sama. Rutinitas yang sama setiap harinya begitu menonton. Riko sampai hafal dan bisa meramal apa yang terjadi esok lusa karena semua sama seperti kemarin. Setiap hari selalu sama, setiap hari tak berbeda. Terbelenggu dalam hidupnya sendiri, diperbudakan tuntutan yang tak kenal kasihan. Memasukkan waktu tengah malam. Keadaan toko masih lumayan ramai. Syukurlah, paling tidak si hantu tidak akan datang saat ramai seperti ini. Namun, semua tak berlangsung lama. Waktu menunjukkan jam 12:30 malam. Toko kembali sepi. Musik Rik, pinta Dian. Riko pun segera menyetel musik untuk meramaikan suasana. Semua mati lampu. Komputer dan color pun mati bertanda listrik padam atau sedang mati lampu. Dian dan Riko saling tunjuk untuk melihat ke depan untuk memastikan apakah mati lampu atau ada yang konslet. Setelah melakukan switch, terpilihlah Riko yang harus mengecek keadaan. Riko memberanikan diri untuk mengecek. Dian yang merasa lebih ngeri dan takut kalau ditinggal sendirian, akhirnya ikut menyusul Riko. Uye, ngapain tadi pakai switch segala? Setelah dicek dan melihat keadaan, ternyata memang benar, sedang terjadi pemadaman listrik. Riko langsung menyalakan genset sebagai pembangkit listrik, sementara agar tokonya tidak gelap. Lampu pun menyala kembali dengan energi dari mesin genset.
Namun entah kenapa, lampu yang menyala tidak terlalu terang, terkesan redup dan meremang. Tapi paling tidak, ini lebih baik dari harus gelap sepenuhnya. Setelah cukup lama, datanglah seorang wanita, mengenakan dress panjang atau lebih mirip daster nampaknya, berwarna putih, sedikit kotor dan dekil, masuk ke dalam toko. Namun anehnya, bel tanda masuk tak berbunyi. Entah mati atau konslet karena listrik yang tadi padam. Pakaian yang ia kenakan pun nampak basah, sehingga air masih menetes dari pakaiannya saat ia berjalan masuk. Wanita berambut hitam dan panjang, merunduk, tak menampakkan wajahnya. Riko dan Dian nampak biasa, karena konsumen mereka memang banyak yang seperti itu. Malam itu, di dalam toko hanya ada Dian dan Riko. Ditambah satu pelanggan barusan, terasa masih sepi tentunya. Belum lagi, lampu yang redup menambah kesan yang berbeda tentunya. Dari meja kasiran, masih terlihat wanita tersebut hanya diam di antara selarak barang, tak bergerak sedikit pun. Riko menaruh curiga pada wanita tersebut. Jangan-jangan dia adalah penguntit yang mencuri barang. Riko berinisiatif untuk mendekati wanita tersebut untuk mengecek dan memastikan. Riko berpura-pura membereskan barang dan segera menuju ke arah wanita tersebut lewat samping rak. Sementara Dian berjaga di depan meja kasiran agar ketika wanita tersebut kepergok dan hendak lari, Dian bisa dengan mudah menghalanginya. Ketika sudah dekat, Riko pun menunduk sambil melangkahkan kakinya, dan ketika tiba di mana wanita tersebut berada, Riko langsung diam mematung. Mulutnya mendadak keluh dan bisu. Riko sampai harus menggigit lidahnya agar ia bisa berteriak dan bergerak. Terlihat jelas di depan matanya, wanita tersebut hanya separuh badan, hanya menyisakan bagian perut ke atas sampai ke kepala. Sementara kakinya tidak ada, dan banyak darah yang ada di bawah sosok tersebut. Setelah berhasil bergerak, Riko langsung berteriak dan berlari. Sontak membuat Dian terkaget dan memandang ke arah wanita tersebut. Tiba-tiba, sosok wanita tersebut tertawa. Tawa yang khas seperti suara tertawa kun-kun, yang membuat Dian pun berlari keluar toko sambil berteriak ketakutan. Sementara Riko berlari ke arah gudang dalam. Sial bagi Dian, tak ada seorang yang bisa ia mintai tolong karena waktu yang sudah dini hari. Dian berhenti berlari dengan napas yang terpogo-pogo. Dian mencoba menenangkan pikirannya. Hari apa ini, pikirnya begitu sial akhir-akhir ini. Sementara berjongkok di pojokan gudang, menahan rasa takut dengan keringat yang terus mengalir dari kening. Mas, Mbak, terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko pun kaget. Mas, Mbak, halo, kembali terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko melangkah perlahan. Tubrak, kardus di belakang Riko tiba-tiba terjatuh, yang membuat Riko berlari menuju ke depan. Dilihatnya di depan ternyata ada seorang wanita dan seorang anak yang ingin membayar belanjaan. Syukurlah, rupanya itu adalah manusia. Mas, kemana aja? Dari tadi saya panggil-panggil, ucap wanita tersebut dengan nada kesal. Dengan senyum terpaksa, Riko mencoba melayani pembelanjaan wanita tersebut. Sementara Dian berjalan perlahan mendekat ke arah toko. Terlihat dari depan ada Riko dan seorang ibu-ibu dengan anaknya. Syukurlah, ucap Dian. Namun, sesaat Dian akan masuk, dari ekor mata sebelah kirinya, terlihat ada wanita setengah badan di pojokan tokonya. Sontak membuat Dian kembali panik dan takut dan segera masuk ke dalam, sampai menabrak wanita yang tengah membayar belanjaan tersebut. Hati-hati sih, Mbak, kalau jalan tuh, ucap wanita tersebut. Iya, maaf, Mbak, ucap Dian yang langsung berlari dan bersembunyi di bawah meja kasir. Apa-apa, ucap Riko antara kaget dan takut. Kain ana ning pojokan Rik, jawab Dian dengan gemetar. Dia ada di pojokan Rik. Ampun Gusti, sial nemen sih nasib. Sial banget nasibku, ucap Riko memelas. Brak, kepala hantu wanita tersebut menabrak kaca yang persis ada di samping Riko dan Dian.
Kepalanya pecah dengan organ dalam tubuhnya yang menggantung dan tersenyum ke arah mereka berdua. Rico langsung lemas saking kagetnya dan jatuh pingsan. Sementara Dian segera membaca ayat-ayat kitab suci yang ia bisa. Terdengar cukup keras bacaannya, sementara sosok tersebut terus menghantamkan kepalanya di kaca toko. Duk, 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 hantaman kepalanya tak kalah keras dari bacaan ayat kursi yang Dian baca. Dian tak mau melihat sosok tersebut. Dian terus merundukkan pandangannya, berharap semua kejadian buruk ini segera berakhir. Semakin lama, semakin hilang suara hantaman kepala tersebut. Namun, dan mengendorkan bacaan dari Dian, yang terus membaca dengan terburu-buru dan ketakutan. Rico, bangun Rick, ucap Dian sambil menepuk-nepuk pipi Rico. Rupanya cukup lama Rico pingsan. Ia baru siuman ketika masuk waktu subuh. Rico nampak shock. Ia seperti orang linglung. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Keesokan harinya, Rico jatuh sakit. Badannya demam tinggi, menggigil tak karuan. Kakek Rico, yang sepertinya paham dengan apa yang terjadi dengan Rico, ia pun bergegas mencari daun kelor dan secarik gedebok pohon pisang batu hitam untuk mengobati cucunya tersebut. Mbah Warno mengambil air dan memasukkan di dalam wadah berukuran sedang. Dicelupkan daun kelor tersebut dengan ke dalam baskom air, membaca-baca sesuatu, dan menghembuskan ke arah air di dalam baskom tersebut. Sementara gedebok dari pohon pisang, batu hitam yang tadi ia bawa diikatkan ke jempol kaki Rico. Setelah selesai membaca doa-doa, Mbah Warno segera memercikkan tetesan air dari daun kelor tersebut ke seluruh badan Rico. Mbah Warno lantas mengambil sapu yang terbuat dari kelapa. Mbah Warno kembali membaca doa-doa yang mengibaskan sapu tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki Rico. Mbah Warno melakukan hal tersebut selama 3 kali. Dalam kepercayaan orang-orang di sini, hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan aura atau energi negatif yang ada di tubuh kita. Tentunya dengan bacaan bertentu tidak asal sapu aja. Sementara percikan air dari daun kelor bertujuan untuk memecahkan energi negatif tersebut, sedangkan secarik pelepah pisang batu bertujuan untuk membentengi diri agar energi yang sudah tersapu keluar tidak kembali masuk. Dan terbukti, panas tubuh Rico menurun. Demamnya pun terlihat mereda. Rico tampak tenang dan pernafasannya menjadi teratur. Setelah Rico sembuh, ia meminta kepada atasan agar ia dipindahkan tempat kerjanya, atau jika tidak, ia lebih memilih resign dari kerjaannya tersebut. Dan untunglah sang atasan memindahkan Rico ke toko-toko yang lebih dekat dari rumahnya. Dia pun melakukan hal yang sama, namun sayang, Dian harus menunggu sebulan lagi agar dirinya bisa dipindahkan ke toko yang baru. Sial untuk Dian. Hingga saat ini, areal di sekitaran tempat kecelakaan tersebut menjadi jalan yang dihindari warga sekitar maupun pedagang yang ada di sekitaran tempat tersebut karena terdengar desas-desus banyak warga yang sering diganggu maupun ditampakkan sosok dari hantu wanita setengah badan tersebut. Terlalu banyak cerita menyeramkan di sekitar tempat tersebut. Sebenarnya sudah dilakukan pembersihan dengan cara doa bersama maupun pengusiran dari orang-orang yang mengerti akan dunia gaib. Namun, tetap saja, sang hantu tetap kembali ke tempat tersebut. Banyak lagi cerita dari Dian yang harus menunggu sebulan sebelum kepindahannya. Cerita yang membuat saya justru penasaran. Dan kemarin sempat melakukan eksplorasi ke tempat kejadian, namun hasilnya nihil. 2 hari penelusuran dan pembuktian bersama Dian dan kawan saya, hasilnya tetap tidak ada. Namun, ternyata dia malah ikut ke rumah saya, menunjukkan wajah dan rupanya yang hancur, mengambang di samping jendela kamar saya. Sebenarnya saya tak berniat melanjutkan cerita ini, karena semakin saya menulis cerita ini, semakin banyak juga gangguan yang ada dan yang saya alami, namun semua harus saya selesaikan. Tak baik rasanya memulai sesuatu tanpa harus menyelesaikannya. Toh, saya punya iman dan kesempurnaan sebagai manusia yang lebih sempurna dari makhluk lainnya. Jangan takut,
ketakutan hanya akan melemahkanmu. Terima kasih semuanya. Leganya rasanya menyelesaikan cerita ini. Kemarin sempat drop gara-gara nih cerita. Brengsek emang hantunya.